Demokrat harus lebih panjang lagi nih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Demokrat terhadap 3 rancangan perda Kabupaten Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Wakil Bupati Banyuwangi, yang terhormat Saudara pimpinan beserta segenap anggota DPD Kabupaten Banyuwangi, yang kami hormati Saudara PLT Sekretaris Daerah, Tekwan, para asisten, staf ahli, para kepala SKPD, dan instansi vertikal serta komponen pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, para wartawan yang kami cintai dan kami banggakan. Hadirin rapat paripurna yang berbahagia, puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita bisa hadir pada forum rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Menanggapi 3 raperda yang diajukan oleh eksekutif pada hari Selasa kemarin, fraksi Partai Demokrat menyampaikan pandangannya sebagai berikut. 1. Raperda APBD tahun anggaran 2026. Kami mengucapkan terima kasih atas semangat eksekutif dalam menyusun RAPBD tahun 2026 ini dalam waktu yang lebih awal. Namun apabila kita menyimak dengan seksama postur RAPBD tahun anggaran 2026 yang disampaikan eksekutif kemarin, maka kami menilai masih perlu ada upaya pembenahan baik dari aspek pendapatan daerah, dari aspek belanja daerah maupun aspek pembiayaan. Serta juga perlu dilakukan sinkronisasi dari aspek regulasi yang terkait dengan penatausahaan keuangan daerah. Sebagai contoh, proyeksi kenaikan PAD misalnya naik sebesar 1,4%, yaitu dari 740,3 miliar di tahun 2025 ini menjadi 750,8 miliar di tahun 2026. Kami berharap bisa naik sebesar 4% sebagaimana tertuang pada RPJMD tahun 2025-2029. Kemudian pendapatan transfer pemerintah pusat di tahun 2025 sebesar 2,6 triliun rupiah kemudian turun menjadi 1,7 triliun rupiah atau turun sebesar 891,6 miliar, sehingga secara keseluruhan pendapatan daerah di tahun 2026 nanti diproyeksikan hanya sebesar 2,5 triliun rupiah atau turun sebesar 882,1 miliar rupiah jika dibandingkan dengan proyeksi pendapatan daerah di tahun 2025 ini. Fraksi kami berharap agar eksekutif dapat meningkatkan ketahanan fiskal daerah melalui revitalisasi dan optimalisasi aset-aset daerah yang nganggur, baik yang berupa tanah maupun bangunan, untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau investor agar dapat menambah income daerah secara signifikan. Selain itu, piutang daerah yang sebesar 172,3 miliar rupiah bisa ditagih seluruhnya, bila perlu dengan upaya paksa badan atau giseling dengan kerjasama pihak penegak hukum sebagaimana diamanatkan PP 28 tahun 2022 serta Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2000. Tentunya hal ini adalah upaya terakhir bagi debitur yang tidak punya niatan baik untuk membayar, padahal para debitur tersebut punya aset yang cukup untuk melunasi piutang daerah. Kemudian dari aspek belanja daerah, pos belanja pegawai di tahun 2026 memakan porsi sebesar 46,3% dari total belanja daerah. Hal ini belum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
khususnya pasal 146 ayat 1 bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja daerah. Demikian pula alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik di tahun 2026 hanya dialokasikan sebesar 7,7%. Hal ini juga belum sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat 1 Undang-Undang HKPD yang menyebutkan bahwa daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja daerah di luar belanja bagi hasil dan atau transfer kepada daerah dan atau desa. Dari aspek pembiayaan, pada nota keuangan RAPBD tahun 2026 disebutkan ada kebijakan dari eksekutif untuk menghindari pembiayaan APBD melalui hutang. Bahkan ada penekanan untuk membentuk dana cadangan. Namun kebijakan dari eksekutif untuk menyusun pembentukan dana cadangan untuk penguatan fiskal daerah belum disertai adanya alokasi anggaran pembentukan dana cadangan alias nihil. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah secara regulasi, Permendagri yang khusus mengatur pedoman penyusunan APBD tahun 2026 belum terbit. Sehingga kami perlu bertanya regulasi apa yang dijadikan pedoman bagi eksekutif untuk menyusun RAPBD tahun anggaran 2026 ini. Sebab sesuai PP nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah disebutkan bahwa jadwal pengajuan RAPBD kepada DPRD dilakukan pada minggu pertama bulan Oktober atau 60 hari 1 bulan tahun anggaran kami ulangi atau 60 hari sebelum 1 bulan tahun anggaran berakhir. 2. Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banyuwangi tahun 2025. Fraksi Demokrat menyambut baik adanya raperda ini karena kita mendapat gambaran peta jalan atau roadmap bagaimana wajah aktivitas industri di Banyuwangi hingga 20 tahun mendatang. Namun demikian, ada beberapa hal yang perlu penjelasan dari eksekutif, yaitu mengapa jumlah bab dalam draft perda tidak sama dengan jumlah bab pada naskah akademiknya. Kemudian, mengapa tidak ada lampiran perdana sebagaimana amanat yang tertuang pada pasal 9 ayat 7 pada draft perda ini. Karena hal ini belum sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf F Permendagri nomor 113 tahun 2018 serta belum memenuhi ketentuan pasal 6 ayat 2 Peraturan Menteri Perindustrian nomor 110 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan rencana pembangunan industri provinsi dan rencana pembangunan industri kabupaten kota. Selain itu, pada naskah akademik raperda ini belum kita temukan adanya kajian empiris yang mengungkapkan peran atau kontribusi sektor industri di Banyuwangi dengan data time series, baik untuk data masa lalu hingga prognosis maupun proyeksinya hingga 20 tahun ke depan. Fraksi Demokrat meminta eksekutif untuk segera memenuhi kewajibannya guna melengkapi substansi materi raperda ini sebagaimana diamanatkan pada kedua peraturan menteri tersebut. 3. Raperda tentang inovasi daerah. Mohon dibersihkan saja ini. Ya. Karena nanti sebentar lagi kita akan rapat. Raperda tentang inovasi daerah terkait dengan hal-hal substansi untuk lebih jelasnya kami sepakat dibahas dalam pansus raperda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Perwakilan Rakyat Ketua Fraksi Eni Wahyuni Sri Lestari. Ya, terima kasih saya sampaikan kepada juru bicara fraksi Partai Demokrat.